Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Koh Felix Siau ditemui oleh Ustadz Syahrin Thorik, yang mana itu sifatnya adalah undangan untuk mencari ilmu. Dan subhanallah, apabila kita memperhatikan podcastnya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan ini adalah gestur yang menarik dari Koh Felix Siau, karena di dalam beberapa hari terakhir, mungkin 1 mingguan ini, beliau itu cukup diperbincangkan, terutama di dalam tema perang antara Iran dengan Israel. Dan ini sungguh menyejukkan, saya rasa. Felix Siau sudah mengundang orang yang tepat, yang mana Ustadz Syahrin Thorik itu berusaha untuk menjembatani antara Wahabi dengan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau sendiri adalah Aswaja dan beliau berusaha untuk menjembatani antara Wahabi dan Aswaja, yang mana pada beberapa kesempatan saya tidak setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Syahrin Thorik ini. Karena dalam upaya menjembatani itu, kadang-kadang ada ilmu-ilmu yang harus dikesampingkan, dan saya tidak menyukai itu. Tetapi itu adalah pilihan style dakwah masing-masing, tidak menjadi masalah. Beliau itu Ahlus Sunnah, tulen itu. Siapa? Ustadz Syahrin Thorik itu. Nah, di dalam podcast yang 1 jam lebih ini, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Cuman terfokus ilmu ini nanti kepada kisahnya Nabi Musa, belajar kepada Nabi Khodir, ya, yang dimana di situ juga menyebutkan akan kesabaran di dalam ta'lim, kemudian rahmat di dalam mengajar, dan lain sebagainya. Cuman di sela-sela itu banyak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Koh Felix Siau, yang mana itu akan menjadi inti dari video ini. Nah, jadi saya telah menuliskan ada kurang lebih 11 pasal yang bisa kita bahas dari video sepanjang 1 jam ini. Nah, jadi 1 jam itu ya maksudnya yang ada di kanal YouTube-nya Koh Felix Siau. Nah, kalau dilihat videonya satu-satu itu akan lama, jadi saya sudah tuliskan 11 poin yang mana kita akan bahas itu satu-satu, ya. Nah, video ini itu dari awal sudah menarik karena dimulai dengan harus apa saya ini memanggil antum. Itu kata siapa, Ustadz Syahrin, ya. Harus memanggil apa? Yang mana sebelumnya ada ungkapan dulu dari Felix Siau bahwa beliau itu memiliki doa, yang mana doanya itu untuk umat muslim ini supaya hatinya bersatu. Nah, bagaimana tanggapan Anda begitu kepada Ustadz Syahrin Thorik ini? Kemudian Ustadz Syahrin itu menjawab, ya, sebelum menjawab pertanyaan itu menanyakan dulu dengan apa saya harus memanggil antum begitu. Nah, dan ada jokes menarik juga, ya, dipanggil apa saja boleh lah, yang penting jangan dipanggil Allah begitu. Saya tadinya nggak ngeh begitu, ya, tadi udah ngeh juga karena belum siap dipanggil Allah itu, ya, dicabut nyawa gitu. Ya, saya doakan mudah-mudahan beliau berdua ini panjang umur, ya, karena mau tidak mau beliau ini orang-orang yang memperjuangkan Islam, yang vokal di dalam tema-tema keislaman begitu. Nah, Ustadz Syahrin Thorik ini memanggilnya Koh Felix, saya panggil Koh saja, ya. Jadi tidak memanggil Ustadz. Dan ini gestur yang baik. Koh Felix ya juga menerima hal itu. Nah, ini yang harus difahami, ya. Jadi gelar itu harus sesuai dengan yang diberi gelarnya. Jadi tidak murah bagi Ustadz Syahrin ini untuk menggelari seseorang dengan Ustadz. Itu tidak murah. Koh Felix itu belum bisa keluar lafaz Ustadz dari lisannya Ustadz Syahrin Thorik. Dan makanya saya katakan ini adalah orang yang tepat diundang oleh Felix Siau, karena tidak ada basa-basi begitu. Ada sedikit, saya rasa, saya lihat ada sedikit gestur katakanlah diplomatis begitu di dalam menjawab, tetapi tidak terlalu dalam dan tidak terlalu banyak. Ada sedikit banyak itu, dari 1 jam itu ada sisi diplomatisnya.
Cuman dalam hal-hal yang penting, dalam hal-hal yang urgent, Ustadz Syahrin Thorik ini tidak berdiplomasi ya. Beliau itu udah seadanya saja. Dan ini adalah isyarat yang dalam sebetulnya apabila Felix Xiao bisa menangkap gestur itu. Nah, kemudian satu hal lagi pada poin kedua yang mau dibahas yaitu tentang doanya Felix Xiao mengenai kebersatuan umat Islam. Nah, ini adalah doa yang sangat baik. Dan kualitas seseorang itu sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Syahrin Thorik itu bisa dilihat dari apa yang dia pinta. Cuman kalau misalkan dari segi ilmu kalam, dari segi ilmu akidah, permintaan itu dia selayaknya tidak keluar dari adat. Jadi tidak khorikun lil adat. Dan sudah adat umat muslim itu berbeda pandangan. Nah, jadi apabila yang dipinta ini adalah khoriqul adat, itu sedari awal sudah tidak adab di dalam berdoa. Itu seperti misalkan saya berdoa meminta kepada Allah agar bisa terbang tuh. Nah, itu secara adab di dalam berdoa itu tidak adab. Silahkan dibuka di dalam kitab-kitab akidah, di dalam kitab-kitab tauhid itu akan ketemu permasalahan itu. Nah, apakah apa yang dipinta oleh Koh Felix Xiao ini merupakan sesuatu yang khoriqul adat? Kalau kita lihat ya jelas. Kenapa? Karena umat muslim itu susah untuk bersatu. Makanya bersatunya juga nanti tuh tatkala Imam Mahdi ada, baru itu bakal bisa bersatu. Bersatu pun bukan di dalam hal pandangan, karena pandangan itu, pola pikir itu sudah terpisah-pisah. Makanya yang ada itu kan ukhuwah. Nah, ukhuwah itu kan kebersaudaraan. Jadi meskipun berbeda pendapat, tetapi kita itu tetap bersaudara. Nah itu, jadi persatuannya itu sudah tidak akan terjadi. Persatuan dalam perspektif apa? Ideologi, dalam perspektif i'tiqad, dalam perspektif fikih, bagaimana cara atau metodologi di dalam memahami Al-Quran dan hadis, itu tidak akan terjadi sampai bersatu, tidak akan terjadi itu. Itu sudah adatnya dan itu sudah berlangsung 1000 tahun lebih begitu ya. Itu akan selalu terjadi. Cuman jangan sampai ini menghilangkan ukhuwah. Nah itu, dan itu pun diakui nanti di akhir video mengatakan seperti itu. Ya memang umat Islam ini sudah sudah tercabang lah pemahamannya. Bahkan jangankan di dalam urusan fikih, di dalam usul pun itu ada furuknya ya, ada furuknya itu. Jadi far'ul usul, furuk di dalam usul itu ada dan itu terjadi. Jadi dalam hal itu saya mau melihat saja bahwa apa yang dipinta atau yang didoakan oleh Koh Felix Xiao ini itu sudah keluar dari adat. Boleh-boleh saja, boleh ya dalam pengertian tidak menjadi haram, tapi itu tidak adab di dalam berdoa meminta seperti itu. Makanya di dalam meminta itu harus perkara-perkara yang memang biasa di dalam adat. Nah, kalau misalkan kamu itu termasuk orang yang bekerja keras, kamu itu termasuk bekerja keras, kemudian kamu itu termasuk orang yang secara manajemen itu ya rapi dan lain sebagainya, maka kamu bisa meminta untuk diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya begitu. Karena memang adatnya seperti itu. Adatnya itu orang yang bekerja keras, yang rapi di dalam manajemen, kemudian yang pintar membaca peluang, itu mereka adalah orang-orang yang secara finansial akan mudah sekali untuk menjadi orang yang kaya. Nah, tetapi kalau misalkan kamu itu termasuk orang yang ongkang kaki saja begitu ya, kemudian tidak pintar menjemput peluang, kemudian tidak bagus di dalam manajemen, ya jangan minta untuk diberi kekayaan begitu. Dalam pengertian supaya menjadi milioner begitu ya, supaya menjadi bilioner. Tidak boleh itu, karena itu khoriqun lil adat dan itu tidak adab di dalam berdoa. Nah, poin selanjutnya ini poin yang ketiga. Koh Felix Xiao itu mengatakan bahwa orang berilmu masih berpecah belah. Ternyata ilmu tidak menyelamatkan dari pecah belah. Nah, ini harus kembali kepada ta'rif ya, harus kembali kepada definisi. Jadi nanti di akhir juga Ustadz Syahrin ini mengatakan bahwa semua pembahasan itu harus kembali kepada definisi dan ilmu itu harus didefinisikan. Jadi apabila orang itu sudah sampai kepada ilmu itu mustahil berpecah belah. Mustahil, karena yang namanya ilmu itu adalah i'tiqad jazam yang sesuai dengan kenyataan. Katakanlah begitu ya, itu yang diambil dari ilmu kalam. Makanya kita tidak ada perdebatan kan di dalam hal sholat zuhur, jumlah rakaatnya berapa, itu tidak ada perdebatan karena itu memang sifatnya ilmu bukan zon. Tetapi selama sifat perkara ini zonni, maka itu pasti ada perdebatan, dan perdebatan seperti itu diakomodir, tidak menjadi permasalahan. Masalahnya itu kultur di kita ini seolah-olah berbeda pendapat itu bermusuhan.
Itu yang menjadi masalah tuh. Dan tatkala misalkan seseorang ini mengeluarkan kata-kata yang frontal, yang mana itu secara diksi memang benar, tetapi secara adat, secara kebiasaan itu dianggap tidak sopan atau dianggap frontal, itu menjadi apa? Katakanlah keributan ya. Itu menjadi kerisuhan begitu. Kerisuhan apa? Kericuhan. Kericuhan dan kerusuhan. Jadi kerisuhan. Itu menjadi hal seperti itu. Jadi yang diperlukan dari kita itu bukan tidak berbeda pendapat, bukan tidak berpecah belah dalam pengertian berbeda pendapat, bukan. Yang kita perlukan itu adalah dewasa di dalam menyikapi perbedaan. Selama itu memang perbedaan yang diperbolehkan. Ya, jadi perbedaan yang diperbolehkan itu adalah perbedaan di dalam masalah furu' dan yang memang mu'tabar khilafnya. Jadi tidak semua perbedaan juga dia diakomodir, tidak. Apabila perbedaan ini dia keluar dari orang-orang yang kredibel, maka itu adalah perbedaan yang diakomodir. Tetapi apabila perbedaan ini keluar dari orang-orang awam yang tidak mengetahui ilmu sama sekali, yang bukan ahli di dalam apa yang dia bicarakan, ini khilafnya tidak mu'tabar. Dan ini harus difahami. Ada khilaf yang mu'tabar, ada yang khilaf tidak mu'tabar. Ada khilaf yang memang diakomodir sebagai khilaf, ada yang bukan khilaf, itu cuma omong kosong belaka begitu. Nah, dan omong kosong inilah yang seharusnya kita ini sadar bahwa itu adalah omong kosong. Tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa didiamkan begitu. Kemudian pada menit ke-19 ya, ini poin keempat. Ko Felix Yao ditanya keahliannya apa? Dan beliau itu sempat nggak menjawab, ya bingung juga. Ya apa ya, keahlian saya apa ya? Akhirnya menjawab. Ko Felix Yao mengatakan keahliannya di dalam hal sejarah. Nah, ini adalah sebuah gestur yang menarik juga. Memang kalau misalkan dia itu pede, dia ahli dalam hal sejarah, sudah katakan saja begitu. Ya. Dan ini bukan sebuah kesombongan. Itu kan kalau misalkan seseorang itu mendeklarasikan bahwa dirinya itu ahli di dalam bidang tertentu, di dalam bidang anu dan anu, misalkan sebagaimana yang dikatakan oleh Koh Felix Yao di sini bahwa beliau itu ahli di dalam bidang sejarah, ya sudah tinggal dicek saja kan kesejarahan beliau itu. Dan saya tidak mengatakan itu adalah perkataan yang kosong, itu benar. Kalau yang dimaksud dengan pengetahuan tentang sejarah itu misalkan data-data yang memang terjadi, yang banyak diketahui oleh yang bersangkutan ini, oleh Ustadz Felix Yao ini, ya. Saya masih nyebut Ustadz tuh. Karena memang populernya seperti itu. Jadi Felix Yao ini mengaku bahwa beliau ini memiliki ekspertis di dalam sejarah. Padahal coba apa beliau itu sekolah sejarah? Apakah beliau itu lulusan dari universitas mana mengenai sejarah begitu? Kan tidak. Tetapi itu pun bukan menjadi patokan. Ya, banyak orang, kita tahulah orang kuliahan itu tahu. Kuliah itu tidak memberikan ilmu, dia hanya memberikan pengakuan. Yang mana pengakuan itu kadang-kadang juga tidak disertai dengan kapabilitas. Ya, kita tahu kan di kita itu yang namanya kuliah itu cuman harus taat sama dosen saja. Orang secerdas apapun kalau nggak taat sama dosennya, kehadirannya itu di bawah 75% itu nggak bakalan bisa lulus itu. Ya, kalau misalkan dia nggak mau bolak-balik ke dosen untuk revisi tesis ya, atau untuk revisi disertasi begitu, atau untuk revisi skripsi, dia nggak bakalan lulus sampai kapanpun, secerdas apapun dia begitu. Dan sebaliknya, untuk menjadi expert dalam satu pengetahuan, apalagi di dalam pengetahuan umum, itu tidak memerlukan kuliah seperti itu. Dan hal ini nampak pada diri Koh Felix Yao begitu. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan ini mengatakan saya adalah ahli di dalam sejarah, itu tidak berlebihan dan itu bukan omong kosong. Itu memang betul-betul beliau itu ahli di dalam sejarah. Makanya dua hal ya, dia dua perkara yang berbeda tuh. Sejarah dan membaca sejarah. Jadi analisa di dalam sejarah itu dua hal yang berbeda. Kalau sejarah itu yang mengetahui apa-apa yang terjadi begitu. Apa-apa yang terjadi secara riwayat atau secara kejadian. Makanya Koh Felix Yao ini seharusnya tidak berbicara lebih daripada kapasitasnya. Apakah Felix Yao ini mengaku bahwa dia itu ahli ilmu kalam? Kan tidak. Apakah yang bersangkutan ini mengaku bahwa dia itu ahlul fikih? Kan tidak. Apakah dia itu mengaku ahli usul? Tidak. Nggak bakalan berani di hadapan siapa? Ustadz Syahrin Thorik.
Orang sekelas Felix Xiao ini mengaku ahlul kalam, mengaku ahlul fikih, mengaku ahlul usul, nggak bakalan berani. Kenapa? Karena kalau dicek nggak bakalan ada. Makanya inilah yang sering saya katakan kenapa kok Felix Xiao ini di hadapan Ustadz Syahrin Thorik mengaku hanya memiliki satu expertise, yaitu sejarah saja. Tetapi tatkala berbicara di hadapan orang-orang yang kadung menyukainya, fanboynya kok Felix Xiao kok berani semua perkara itu yang ditanyakan, semua perkara itu dia jawab. Kenapa berani seperti itu? Sampai berani-berani ngobrolin motif peperangan antara Iran dan Israel. Motif itu kan sudah di luar sejarah, itu kan sudah analisa. Sedangkan menganalisa sejarah itu sesuatu yang lain. Bukan sejarah itu sendiri, itu sesuatu yang lain. Nah makanya Koh Felix Xiao jangan masuk ke dalam ranah yang dia bukan ahlinya. Itu adalah poin keempat ya. Kemudian poin kelima. Ini perkataan ini menit ke-37 keluar dari Ustadz Syahrin Thorik yang mengatakan bahwa nahi mungkar hanya boleh pada perkara yang muttafaq alaih. Nah ini sering juga saya katakan, betul. Yang namanya nahi mungkar itu hanya boleh pada perkara yang muttafaq alaih, tidak boleh dalam perkara yang mukhtalafun fihi. Perkara yang mukhtalafun fihi itu tidak boleh tidak boleh dinahi mungkar dengan cara yang keras begitu. Dengan cara yang keras tidak boleh. Ya kita cuman mengucapkan saja ya ini hukumnya begini dan begitu, ini ada khilaf di dalam perkara ini, makanya tidak boleh kalau dicontohkan sama Ustadz Syahrin Thorik ini orang merokok tiba-tiba dicabut rokoknya itu nggak boleh. Kenapa? Ya karena hukum rokok sendiri dia mukhtalafun fihi. Kalau misalkan perkara yang mujma' alaih seperti berzina, mabuk dan lain sebagainya itu harus ada ya yang nahi mungkar seperti itu. Nah, makanya di dalam perkara-perkara yang sering kita bahas itu adalah di dalam perkara-perkara yang muttafaqun alaih, bukan di dalam perkara-perkara yang mukhtalafun fihi. Misalkan di dalam bab nasab itu dikatakan oleh Syekh Ali Jumu'ah itu adalah ijma'. Ya, dan tatkala ada seseorang yang to'nun nasab itu sudah mujma' alaih salahnya, itu sudah tidak boleh. Nah perkara seperti itu harus digaungkan kesalahannya begitu. Nah termasuk orang yang tidak memiliki kapasitas di dalam suatu keilmuan berbicara tentang hal yang dia tidak memiliki ekspertis padanya, itu mujma' alaih atas ingkarnya, itu adalah kemungkaran itu. Dan itu harus digaungkan. Tidak boleh orang itu berkata keluar dari ekspertisnya. Makanya jadilah ahli mantik, ya, jadilah ahli mantik. Kenapa? Karena ahli mantik dia itu bisa berbicara di dalam semua hal. Bisa berbicara di dalam semua hal. Diuji dari apa? Dari muqaddimahnya, dari premis-premisnya itu diuji. Itu ahlul mantik. Makanya mantik itu ummul ilmi, ya. Asal dia itu memiliki data yang valid, memiliki data yang jelas, dia bisa mengeluarkan natijah-natijah yang konsisten. Belajar itu ilmu mantik tuh supaya bisa berbicara tentang semua hal. Sebagaimana ilmu nahwu yang ahlul balaghah itu, ahlun nahwi itu dia bisa berbicara tentang semua hal, tentang semua kitab, tapi dari sudut pandang yang sangat sempit, yaitu dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang nahwu saja. Jangan dari sudut pandang yang lain. Begitupun ilmu mantik dan ilmu kalam, dia bisa berbicara tentang semua hal, tetapi dari sudut pandang yang sempit, sudut pandang mantik dan sudut pandang kalam saja. Begitu, tidak dalam sudut pandang yang lain. Makanya tatkala misalkan kita berbicara tentang perang Iran dan Israel misalkan, mutakalimin itu melihat dari apa? Dari segi apa? Dari segi apa-apa yang diyakini misalkan oleh mayoritas orang Iran, dalam hal ini Kesyiahan, atau dilihat dari kacamata apa-apa yang diyakini oleh orang-orang Israel, begitu, Judaism itu. Nah dari segi situ saja kita melihat permasalahannya. Makanya tatkala ada yang mengatakan misalkan bahwa Iran ini bukan Muslim, di situ kita masuk, ya. Mutakalimin dan manatikoh di situ masuk. Nah ini, dan di dalam misalkan pembacaan atas data-data yang tidak valid, manatikoh masuk di situ, dilihat dari segi ekspertisnya yaitu ilmu mantik. Kemudian ini ada pukulan telak begitu ya dari Ustadz Ahmad Syahrin ini yang mengatakan bahwa jangan sampai kita itu menyinyiri orang yang berjuang di Palestina. Jangan sampai dinyinyiri begitu. Dinyinyir ya, dinyinyir. Ya, Ustadz Syahrin Thorik ini mengaku beliau juga suka nyinyir ya kepada Wahabi-Wahabi mungkin yang dimaksud di belakang itu, karena sebel begitu, kesel
Karena kesel lah, banyak orang-orang yang tidak memahami Asy'ariyah tetapi berani menghukumi Asy'ariyah, tidak memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi mengomentari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya karena keselnya diomongin juga, begitu, dinyinyirin juga. Dan jangan sampai perkara yang sudah muttafaqun alaih membela komunitas muslim yang sedang tertindas itu adalah mujma' atas kebagusannya, atas kebaikannya. Nah ini jangan sampai dinyinyirin begitu. Termasuk di dalamnya itu ya Iran itu jangan sampai dinyinyirin. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketujuh nih, perbedaan istiwa alal ars bukan usuli. Ini keluar juga dari Ustadz Syahrin Thoriq. Nah perkara inilah yang saya tidak setuju begitu ya. Jadi perbedaan istiwa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di arsy dalam pengertian menetap di situ, atau Allah itu tidak bertempat. Nah ini bukan permasalahan yang bisa ditolerir, karena ini adalah permasalahan tentang mujassimah dan ahlu tanzih. Ya, ini bukan khilaf lafzi, ini sudah khilaf hakiki, dan ini bukan perkara usul yang bisa ditolerir. Ini perkara usul yang harus digaungkan bahwa meyakini Allah Subhanahu wa taala di arsy dalam pengertian menetap di sana dan turun dalam pengertian hubut itu adalah kesalahan begitu. Nah, tadi saya katakan memang Ustadz Syahrin Thoriq ini mencoba untuk menjembatani antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang saya bisa melihat posisi beliau ini, tetapi tidak menjadikan apa yang dikatakan oleh beliau ini benar, begitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal bahwa perbedaan antara yang mengatakan Allah tidak bertempat dan yang mengatakan Allah itu bertempat di arsy itu adalah bukan usul. Itu usul. Itu akan sangat berpengaruh terhadap keimanan. Yang satu menjadi mujassimah. Yang menjadi mujassimah ini apabila kelaziman dari makna Allah menetap di arsy itu ditasdiq, maka dia bisa keluar dari agama. Tapi kalau kelazimannya ini tidak ditasdiq, tidak dibenarkan, maka dia hanya menjadi ahlul bid'ah saja. Kemudian di dalam poin yang selanjutnya Ustadz Syahrin Thoriq ini membahas mengenai dakwah ya. Ya kita katakan nafiqud dakwah itu. Yang mana beliau ini membagi da'i dan mad'u yang diseru. Yang diserunya ini beliau membagi kepada 4 ring nih ya. Bahasa beliau begitu. Saya lebih suka mengatakannya 4 tier. 4 tingkatan, 4 level begitu. Nah, beliau itu membagi menjadi 4 ring nih. Jadi dakwah itu ada ring bagi orang-orang yang memang sedari awal suka taklim, suka belajar ya, yang mana mereka ini sudah tidak asing lagi untuk belajar berjam-jam, membuka kitab dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik itu di dalam tier keempat, di dalam ring keempat itu adalah orang-orang yang ahlul ma'asi ya, yang ahlul maksiat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari keadaan tersebut ya. Minimalnya sebelum kita wafat itu. Ini ada membutuhkan dai dengan skill khusus. Di antaranya itu mengetahui istilah-istilah populer, mengetahui pop culture. Nah, yang menarik Ustadz Ahmad Syahrin Thoriq ini mengambil bahwa contoh yang cocok untuk dakwah di dalam level ini adalah Koh Felix Xiao. Seperti yang dikatakan, kalau tidak salah ini membicarakan juga Hanan At-Taqi ya, kalau tidak salah itu. Yang dengan bahasa-bahasa gaul ya, dengan pop culture, tahu tentang Naruto, tahu tentang One Piece. Ya kita bayangkan saja itu One Piece itu berapa episode ya. Saya ini mencoba tuh biar tahu One Piece itu kok populer banget itu, dan memang ceritanya engaging begitu ya. Dan bayangkan berapa kitab yang bisa kita hatamkan tatkala kita itu menonton ribuan episode, kalau tidak salah itu lebih dari 1000 episode tuh One Piece itu. Saya hanya sanggup sampai arch berapa itu ya, nggak lebih dari 20 nggak sanggup. Kalau yang di Netflixnya sanggup ya, dan ini bukan endorse untuk menonton ya. Cuman untuk sebagai mukadimah saja lah,
bahwa memang untuk mengetahui pop culture itu penting supaya kita ini bisa berdakwah ke generasi muda, orang-orang yang memang tidak memiliki pengetahuan dalam tentang agama begitu, supaya menarik apa yang dibicarakan itu. Dan kalau misalkan sudah tertarik, berikan kepada ustadz-ustadz yang di atasnya, jangan dimakan sendiri semua begitu. Ini kan ngobrolin tentang masalah pendapat dan pendapatan ya. Ya kalau misalkan kita mau suudzon kepada orang-orang yang katakanlah senantiasa menyinyiri orang lain begitu ya. Ya sebagaimana saya. Ustadz Syahrin Thorik sendiri mengakui kok beliau itu suka nyinyirin orang begitu. Karena memang mau tidak mau itu adalah bagian dari dakwah ya. Makanya kan yang namanya ghibah itu tidak selamanya dia buruk. Ada ghibah-ghibah yang disunahkan, malah ada ghibah yang diwajibkan. Kalau kamu itu agak dalam ngajinya itu memang ada. Lah orang kok cuman dalam pengertian cuman itu kalau dibandingkan dengan yang di atasnya ya, cuman tahu baru sedikit tentang agama di dalam permukaannya, tetapi berbicara di dalam semua hal tentang agama begitu. Ini bukan masalah pendapatan sebetulnya, karena kalau misalkan kecuali kalau kita mau suudzon ya bisa. Oh ini kan gara-gara beda pendapatan. Enggak, bukan masalah itu. Bukan masalah itu, tetapi ini permasalahan apa-apa yang harus diluruskan, apa-apa yang harus dibenarkan begitu. Nah jadi Koh Felix Xiao ini ya seharusnya berhenti di situ saja. Kita lihatlah sebagaimana Koh Donditan itu sangat bagus sekali, berhenti di dalam ekspertisnya, berhenti di dalam keahliannya. Kemudian Ustadz Yahya Waloni pun demikian, berhenti di dalam ekspertisnya saja. Kita kan mengenal kan ada Lily J itu kan terkenal gara-gara ChatGPT ya. Dia itu nggak ngomongin tentang fikih kok begitu. Ya ngomongin itu aja, Kristen Islam, selesai di situ. Tatkala kamu itu masuk lebih dalam lagi ke dalam masalah fiqhiyah, yang mana itu adalah perkara yang ribet di dalam agama, kemudian apalagi masuk ke dalam ilmu kalam, perbedaan antara Sunni dan Syiah, itu harus belajar lebih lama. Dan itu kan salah satu poin penting yang ditekankan di dalam podcast itu. Di dalam belajar itu harus sabar di dalam belajar itu. Tidak ada kesabaran, itu kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Kerahkan seluruh waktu dan usahamu untuk mendapatkan ilmu, maka ilmu itu hanya didapatkan sebagiannya. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang mau terjun ke dalam bidang dakwah begitu. Jadi belajar dulu yang lama. Berapa lama kamu itu belajar kalam, belajar firqah di dalam Islam, sampai kamu itu mau mengetahui hal itu? Berapa lama kamu sudah belajar itu? Itu membutuhkan waktu yang lama begitu. Kemudian ya itulah perkataannya tadi ya, bahwa Felix Xiao itu dibutuhkan di ring keempat, dan mudah-mudahan ini ditangkap dengan baik oleh Felix Xiao itu, tidak dilewat begitu saja. Dan keberanian untuk memposting apa yang telah terjadi di antara Felix Xiao dengan Ustadz Ahmad Syahrin ini, itu adalah suatu gestur yang sangat baik begitu ya. Saya rasa orang Felix Xiao itu kalau saya lihat hatinya itu baik ya, sejauh apa yang kita lihat sekarang. Nah mudah-mudahan demikian terus, bisa menerima kritik, kemudian bisa menerima nasihat. Itu sangat baik sekali. Kemudian yang selanjutnya yang selalu diagungkan Felix Xiao adalah persatuan. Jadi Felix itu mengatakan begini, saya ini senantiasa menggaungkan persatuan, karena itu adalah masalah yang dihadapi umat Islam semenjak saya masuk Islam begitu. Saya tahu seperti itu. Nah makanya pengetahuan itu harus diupdate begitu ya. Itu memang benar. Tapi persatuan itu bukan bersatu di kamu, bukan. Persatuan itu bukan bersatu di dalam pikiran kamu. Persatuan itu bukan orang lain harus sependapat dengan kamu, bukan. Persatuan itu kalau dia sudah di dalam permasalahan ngomongin Islam yang besar itu, ini adalah bagaimana kita menyikapi khilaf itu, menyikapi ikhtilaf itu. Ilmu itu harus digaungkan, ilmu itu harus didengungkan supaya orang-orang ini bisa melihat. Minimalnya ada beberapa versi bagi mereka itu. Bagi orang yang awam itu mendengarkannya ada beberapa versi. Orang awam tatkala mereka itu mendengarkan beberapa versi, minimalnya mereka jadi bijak dulu. Makanya saya juga heran ada orang-orang awam itu kok berani mengkritik para alim ulama begitu ya, mengatakan ini intoleran lah, ini tidak memiliki kebijaksanaan. Bukan, para ulama itu tugasnya sudah berbeda. Tugasnya para alim ulama itu menggaungkan kebenaran. Itu tugas mereka tuh. Ya, bersikap bijak itu bukan dalam pengertian mentolerir semua perbedaan, bukan.
Karena perbedaan itu ada yang di dalam hal ranah yang qat'iyat, ada yang zoniyat. Kamu berbeda di dalam hal yang qat'i, kamu pasti salah begitu. Dan itu tidak ada toleransi dalam pengertian pemikiran, di situ tidak ada. Tidak bisa sudahlah kamu benar, kita pun belum tentu salah begitu. Atau saya benar, kamu pun belum tentu salah. Nggak bisa di dalam perkara yang qat'i itu. Ya mau gimana? Yang qat'iyat itu qat'i. Kalau seseorang berkata di luar yang qat'iyat, dia itu sudah dipastikan salah, dan kesalahan ini tatkala dia disebarkan ke khalayak umum, itu minimalnya secara netral, kalau kita melihat secara netral, itu harus ada penyeimbang. Kemudian Felix Yao itu membaca atau membicarakan tentang takdir ya, yang mana salah satu perkataan kontroversial dari Felix Yao itu takdir itu harus dilawan begitu. Dan itu kan katanya, kata Felix Yao, ini kan bukan perkara yang salah juga, tapi ya ada maksud di belakangnya. Ustadz Syahrin ini menjawab dengan jawaban yang sangat bagus sekali. Itu kan tergantung ta'rif, tergantung definisi begitu. Kalau dari awal definisinya memang takdir itu bukan ilmu Allah, takdir itu bukan ketentuan Allah, itu tidak bisa dilawan. Makanya Syekh Abdul Qadir itu dikatakan Syekh Abdul Qadir itu karena beliau itu sangat memberi nasihat kepada kita, terimalah takdir, berpeganglah kepada takdir, karena takdir itu arus yang tidak bisa kamu lawan. Nah, gimana kamu mau melawan takdir itu? Tetapi kalau misalkan yang namanya takdir ini dikembalikan kepada takdir yang mu'allaq, ya dengan beberapa musalamat bisa kita mengatakan takdir itu yang tidak baik kita lawan. Tetapi dalam pengertian takdir itu yang mu'allaq, bukan yang mubrom begitu. Nah, Felix Yao tidak memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dan membedakan. Makanya di awalnya mengatakan takdir yang mubrom, tetapi dilawan. Ini kan repot begitu, ini kerepotan. Makanya harus membahas sesuatu itu dari ta'rif dulu, dan kita itu konsisten di dalam ta'rif itu. Yang mana pada akhirnya benar dan salah akan terlihat kalau semuanya itu dikembalikan kepada definisi, kepada ta'rif. Jadi ala kulli hal ya, orang-orang yang mengatakan begini, bahwa saya ini katakanlah meruntuhkan martabat orang. Saya katakan begini, saya tidak pernah mengomentari seseorang di luar dari apa yang dia katakan. Setidaknya itu adalah standing point saya, setidaknya itu adalah yang berusaha saya lakukan. Kecuali sama si guru gembul, sama si Imad itu saya katakan dari awal, musuh saya cuma 2 orang ini. Ya, mungkin agak berlebihan di dalam beberapa hal saya mengomentari mereka berdua itu, karena memang mereka musuh saya. Musuh saya itu cuma 2, guru gembul sama si Imad, cuma 2 itu. Ya. Felix Yao, saya tidak menyerang yang bersangkutan secara pribadi, tidak. Saya katakan bodoh itu karena perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan itu adalah bahasa terjemah yang memang demikian adanya. Jahlun itu ya bodoh. Dan setiap orang itu memiliki kebodohan. Itu sudah demikian adanya. Al-Quran itu mengatakan kita itu lahir ke alam dunia itu tidak mengetahui apapun, semuanya pun bodoh. Itu kita disebut bodoh itu ada 2 kan, ada bodoh yang basit, ada bodoh yang murakkab. Maka setiap kita itu pasti memiliki kebodohan, itu pasti itu. Ya, dalam perspektif ilmu kalam, yang namanya bodoh itu selama dia basit tidak menjadi masalah. Murakkab pun apabila dia bukan pada sesuatu yang matlub syar'an supaya kita itu mengetahui, itu pun tidak ada masalah. Ya. Jadi kenapa harus tersinggung tatkala disebut bodoh itu? Ya, nggak jadi masalah. Kalau misalkan saya ditanya, misalkan ya Presiden Amerika ke-26 siapa? Saya nggak tahu. Ya saya bodoh dalam hal itu. Begitu. Makanya ada bodoh yang tercela, ada bodoh yang tidak tercela. Nah ini supaya difaham. Cuman apapun perspektif Anda yang menonton, saya kembalikan. Ya itu terserah. Kan urusannya nanti tinggal kita sama Allah kan. Kalau memang misalkan di dalam diri saya itu ada merendahkan orang lain dengan niatan untuk merendahkan orang lain, itu urusan saya dengan Allah. Dan kalau memang itu terbukti demikian, akhirnya saya punya urusan dengan orang itu di dunia atau di akhirat. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya selesai berarti urusan begitu. Ya, itu selesai urusan.
Demikian pun yang menonton juga sama, kepada siapapun ini. Kalau misalkan Anda memiliki tuduhan yang benar atas saya, ya itu kan musalamat, nggak ada masalah. Urusannya kan Anda sama Allah. Tetapi Anda kalau punya tuduhan yang tidak kena alamat terhadap saya, itu urusannya dengan saya. Kalau tidak di dunia, jadi akhirat begitu. Nah, itulah supaya hati-hati. Semua perspektif, semua persepsi akan dikembalikan kepada orang-orang yang memiliki pikiran. Anda punya pikiran sendiri, pikiran Anda bebas memikirkan apapun, tapi tatkala pikiran itu salah, maka itu menjadi i'tiqad yang batil. Dan hati-hati tatkala i'tiqad kita batil, karena akan ada konsekuensinya. Itulah kenapa ilmu kalam penting, karena ilmu kalam itu akan selalu berbicara tentang i'tiqad, tentang persepsi. Dan ilmu mantik itu salah satunya untuk menganalisa di mana i'tiqad kita salah, di mana persepsi kita salah, begitu. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan saya menyarankan agar menonton podcastnya Felix Yao dengan Ustadz Syahrin Thorik, itu banyak sekali ilmunya di situ ya. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.